Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, shalom bagi kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan di sini, gereja sini maupun yang ada ikut secara online di tempat masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita boleh tenang menghadapi kenyataan apapun di tengah-tengah dunia ini, menghadapi fakta apapun yang kita hadapi, sebab kita percaya bahwa setiap fakta, setiap keadaan harus tunduk kepada kebenaran. Apapun yang kita hadapi itu mesti tunduk kepada kebenaran. Hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu tema, You are what you love. Kamu adalah apa yang kamu sukai. Kamu adalah apa yang kamu cintai. You are what you love. Nah, kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Mama dan saudara semua yang ada di sini maupun yang ikut secara online, kalau misalnya kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain, selain nama, kita akan perkenalkan apa? Kita akan menyebut apa? Biasanya kalau kita ketemu orang kan, misalnya kalau saya, Beta bilang, Beta get polo, driver polo. Nah selain nama, Beta ingin dikenal sebagai apa? Misalnya kalau Om Billy bilang, saya Om Billy pendeta GPDI. Saya dosen, saya dokter. Saya pegawai, saya PNS, saya apapun. Nah, biasanya sesuatu yang kita perkenalkan kepada orang lain selain nama, itulah yang kita banggakan. Itulah yang kita cintai dalam hidup ini. Itulah yang kita ingin orang lain tahu tentang kita. Itu yang kita kagumi, itu yang kita cintai dalam hidup kita. Nah, kalau kepada Bapak Mama, saudara-saudara yang ada di sini misalnya, kalau kepada kita diberikan 2 buah jaket, ya, kita dikasih 2 buah jaket. Ya. Jaket yang pertama harganya 5 juta. Jaket yang pertama harganya berapa? 5 juta. Jaket yang kedua harganya 100 juta. Kita dikasih gratis nih, 2 jaket. Jaket yang pertama 5 juta, yang kedua 100 juta. Tapi ada aturannya. Aturannya adalah jaket yang harganya 5 juta boleh dipakai di mana saja. Di depan umum ketemu dengan siapa saja boleh pakai. Tapi jaket yang 100 juta aturannya orang lain tidak boleh tahu. Tidak boleh dipakai di depan orang. Disimpan saja. Kira-kira kita mau jaket yang mana? Yang 5 juta atau yang 100 juta? Yang 5 juta. Kenapa? Karena kita, apapun yang kita miliki itu, kita ingin orang lain tahu. Kita ingin diakui dengan apa yang kita punya. Kita ingin pengakuan. Kita ingin sebuah kebanggaan. Nah, kalau sekarang kepada Bapak Mama dan Saudara juga diberikan uang yang jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Pertanyaan saya, uang itu mau dipakai untuk apa? Kita dikasih uang yang jumlahnya tidak terbatas, lebih dari triliunan. Kita mau pakai uang itu untuk apa? Pasti kita punya banyak pilihan. Kalau suami yang jengkel dengan istri, dia bilang saya akan kasih istri saya liburan selama 10 tahun sendirian tanpa saya. Kalau istri yang jengkel pada suami, dia bilang saya akan kasih suami saya liburan sejauh-jauhnya ke tempat yang paling dia sukai tapi sendirian. Itu namanya pengusiran secara halus. Gitu. Kalau orang tua yang jengkel dengan anak, dia bilang saya akan kasih anak pergi jauh kemana, mobil apa terserah, pergi sendirian. Apapun yang kita lakukan dengan uang itu menunjukkan itulah kesukaan kita, itulah yang kita cintai, itulah yang kita idam-idamkan. You are what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai dalam hidupmu. Banyak orang dalam hidup kita ini, mungkin termasuk kita ya, berusaha menggunakan uang dalam jumlah yang besar untuk mengejar apa yang kita sukai. Kita akan pakai uang itu untuk mengejar apa yang kita cintai. Kenapa? Karena di titik itu, apa yang kita cintai lebih berharga dari uang. Apa yang kita sukai dalam hidup kita, itu lebih berharga dari uang. Saya suka buku, saya suka membaca. Pernah sekali saya memilih buku, 1 kali beli buku itu 1 juta lebih. Beli buku begitu banyaknya. Sampai-sampai tidak habis-habis dibaca. Orang-orang heran, kok beli buku begini banyak? Karena saya suka baca buku. Ada seorang pendeta membeli buku yang sangat tipis, itu harganya
satu buku tipis sekali, harganya 2.500.000. Dan dia bukan beli satu, beli 10. Orang pada heran, kenapa begitu ya? Karena dia suka baca. Apa yang kita sukai itu nilainya lebih berharga dari uang. Nah, sayangnya banyak orang mengorbankan hal-hal yang berharga dalam dirinya untuk uang yang nanti dipakai untuk menyembah hal yang lain di dalam dirinya. Nah, banyak orang juga tidak menyadari gitu ya, tidak sadar betul bahwa uang itu hanyalah alat tukar. Uang tidak lebih dari alat tukar. Dan selama-lamanya uang tidak pernah menjadi tuan atas hidup kita. Selama-lamanya uang selalu menjadi hamba dari apa yang kita cintai dalam hidup kita. Orang mengejar uang untuk sesuatu yang ada dalam dirinya, yang itu menjadi kerinduan dia, yang bisa disebut sebagai berhala di dalam dirinya. Orang mengejar pengakuan, orang mengejar prestise, orang mengejar ketenaran, orang mengejar kendali kontrol atas segala sesuatu, orang mengejar kepuasan dalam segala hal, dan dia memakai uang itu untuk menyembah berhala itu dalam dirinya. Hari ini saya ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat cerita Alkitab tentang seseorang yang merelakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tapi sayangnya sesuatu itu bukan kebenaran. Saya ajak kita untuk membaca Kisah pasal 8 ayat 5 sampai 25. Saya sengaja mengajak kita membaca cukup banyak ayat supaya kita bisa tahu konteks cerita ini ya. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 25. Saya ajak kita membaca berbahasa 5 ayat. Jadi saya akan membaca 5 ayat, lalu Bapak Mama Saudara akan meneruskan dengan ayat 6 sampai 10 dan seterusnya. 5 ayat kemudian saya baca, ayat 21 sampai 25 kita akan membaca bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 25 kita membaca 5 ayat. Kita mulai, saya mulai ya, 1, 2, 3. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Bersama-sama, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini.
Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Nah, kisah ini merupakan kelanjutan dari peristiwa Pentakosta. Kita tahu ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi lawatan Roh Kudus yang luar biasa, sangat spektakuler, melanda Yerusalem dan sekitarnya, dan pertobatan yang luar biasa terjadi. Dimulai dari 120 orang yang berdoa pada saat itu di rumah di loteng di kota Yerusalem, dan kemudian ada yang mengatakan bahwa para rasul atau 120 orang itu mabuk oleh anggur. Simon Petrus merespon dengan satu khotbah, dan selesai khotbah dia menuai 3.000 orang, kurang lebih 3.000 orang laki-laki. Nah, sesuatu hal yang spektakuler terjadi, tidak saja orang bertobat, tapi begitu kemudian diikuti dengan mujizat demi mujizat, sehingga orang-orang mulai bertobat, bahkan Alkitab berkata bahwa para imam pun mulai bertobat. Gereja berkembang secara dahsyat. Nah, ketika gereja mulai berkembang secara dahsyat seperti itu, tantangan demi tantangan terjadi, dan di dalam pasal 8, kurang lebih 6 pasal setelah pasal 2, pasal 8 dimulai dengan penganiayaan terhadap para murid, para rasul. Dimulai dengan kematian Stefanus di pasal 7. Dan Saulus hadir saat itu, dia menyetujui kematian atas Stefanus, dan dalam pasal 8 ayat 2-3 seterusnya dimulai dengan Paulus ini, waktu itu dia sering disebut dengan nama Saulus, dia masuk rumah keluar rumah, tangkap laki-laki perempuan, mulai dimasukkan ke dalam penjara. Dengan penganiayaan dan penderitaan yang begitu berat, para rasul, para murid mulai berpencar kemana-mana, dan sambil mereka melarikan diri atau berpencar seperti itu, mereka tetap memberitakan Injil. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita misalnya kemarin coba yang waktu Seroja, waktu kita mulai mengungsi dan kemana-mana, apakah Injil diberitakan? Atau tangisan demi tangisan, keluhan demi keluhan mulai naikkan? Cukup banyak doa, doa memohon pertolongan Tuhan, bukan doa memberitakan Injil. Para murid, mereka menghindar kemana-mana dari penderitaan itu, tetapi tetap memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke daerah yang namanya Samaria. Nah, di Samaria, Injil diberitakan, kegerakan Allah terjadi di Samaria, banyak orang yang kerasukan roh jahat, mereka disembuhkan, dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh timpang berjalan, mujizat luar biasa terjadi, sehingga dua kata yang luar biasa terjadi di Samaria dikatakan begini, mereka mendengar dan melihat. Mereka mendengar Injil diberitakan dan mereka melihat tanda-tanda itu. Ini dua padanan kata yang sangat luar biasa memberikan dampak kepada kebangunan gereja. Kebangunan rohani, kebangunan pemberitaan Injil. Mendengar dan melihat. Banyak orang mau lihat saja tapi tidak mau dengar. Banyak orang mau pergi ke KKR yang iklannya kesembuhan ilahi, hanya mau lihat kesembuhannya tapi tidak mau dengar berita Injil. Itu juga yang Yesus bilang kepada ribuan orang yang ikut dia. Dia bilang gini, kamu ikut aku bukan karena kamu mau mendengar pengajaranku, tapi karena kamu sudah makan roti itu. Inilah yang membuat gereja menjadi lumpuh. Hanya mau lihat, hanya mau cari berkat. Di gereja ini orang-orang kaya, di gereja ini banyak berkat, mereka ke situ. Mau dengar musik yang bagus, mau dengar khotbah yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, tapi tidak mau dengar berita Injil. Ketika Injil diberitakan, dia ditegur atas dosa-dosanya, lalu dia bilang, minggu depan saya pindah gereja. Dua padanan kata yang luar biasa, mendengar dan melihat. Nah, di bagian ini sebenarnya apa yang Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mulai tergenapi. Dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa itu dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas. Ini sedikit menambah wawasan kita atau mengingatkan kita kembali.
Lukas menulis 2 kitab, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Di dalam tulisan Lukas, kota Yerusalem itu seperti menjadi sentral, seperti menjadi pusat dari pemberitaan Injil. Kalau kita lihat dari Lukas pasal 1, ketika tabib Lukas menulis kitab Injil Lukas dimulai dengan pasal 1, dia mulai dengan peristiwa Sakaria memberikan persembahan di Yerusalem, di dalam bait Allah, dan itu ada di Yerusalem. Dan dia menutup kisahnya di dalam Lukas, itu dia menulis tentang ini. Janji Yesus kepada para murid, kamu jangan tinggalkan kota Yerusalem. Lalu di dalam Kisah Para Rasul, dia mulai dengan cerita Yesus bilang kepada para murid bahwa mereka tetap di Yerusalem dan mereka akan menerima kuasa, itu terjadi di Yerusalem. Dan di akhir Kisah Para Rasul, di pasal 28, itu ada menulis tentang Paulus sampai ke kota Roma. Kenapa Paulus bisa sampai ke kota Roma? Karena di dalam pasal 21 dari kitab Kisah Para Rasul, Paulus ditangkap di Yerusalem. Pada masa itu, orang-orang percaya bahwa kota Roma adalah ujung bumi. Jadi ketika Yesus katakan dalam Kisah 1 ayat 8, itu tergenapi di dalam kepercayaan orang pada saat itu. Kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kalau kita ikuti Kisah Para Rasul, Rasul Paulus sampai ke kota Roma, yang pada saat itu orang percaya itu adalah ujung bumi. Berarti apa yang Yesus katakan tergenapi. Kenapa? Ketika Injil sampai ke kota Roma, maka dengan demikian Injil bisa sampai ke seluruh dunia. Bapak Mama Saudara mungkin dengar istilah banyak jalan ke Roma, Pax Romana. Jadi Kaisar Roma membuat akses ke seluruh negara daerah kerajaan jajahannya itu jalan yang bagus, jalan yang bisa ditempuh sehingga mereka bisa mudah mengakses ke daerah-daerah jajahan. Kan mereka menjajah hampir seluruh bumi sehingga kalau Injil sampai ke kota Roma sangat memungkinkan Injil bisa diberitakan kemana-mana. Janji Yesus itu terpenuhi. Inilah peran penting dari Yerusalem. Sehingga kalau kita lihat kisah itu, ketika Injil sudah sampai ke Samaria, para murid, para rasul di kota Yerusalem mendengar Injil sampai ke Samaria gitu. Nah, mereka membuat legitimasi, membuat pengabsahan dengan mengutus Petrus dan Yohanes, tolong pergi cek apakah benar Injil sudah sampai ke Samaria atau belum. Ketika mereka sampai, mereka tahu bahwa Injil sudah masuk ke Samaria, tetapi orang-orang di situ belum menerima karunia Roh Kudus. Maka mereka berdoa, mereka tumpangkan tangan, dan orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah percaya dan dibaptis, mereka menerima karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kita kembali kepada bacaan kita. Di dalam Kisah 8 ayat 5-25. Dari sekian banyak orang yang bertobat, kita tidak tahu, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Orang-orang yang bertobat di Samaria, uniknya hanya satu orang yang ditulis namanya. Siapa namanya? Simon. Simon tukang sihir. Mungkin kira-kira begini, misalnya kalau coba satu saat dari gereja di sini pergi buat penginjilan di tempat yang masih halaik, banyak suanggi, lalu tiba-tiba ada yang Raja Suanggi bertobat. Orang yang lain pun nama tidak terkenal Raja Suanggi itu. Dia pun nama akan dibilang di mana-mana, itu Raja Suanggi saya bertobat, apalagi yang kecil-kecil dong. Simon si tukang sihir yang setiap hari bikin orang takjub heran dengan dia dan menyebut dia orang yang disertai dengan kuasa besar itu bertobat, percaya, dibaptis, itu Samaria makin heboh. Simon namanya ditulis. Kenapa bisa ditulis? Ada cerita unik di balik itu dan beta ajak ketemu semua saat ini untuk melihat apa cerita unik di balik kisah tentang Simon ini ya. Karena dia suka bikin diri, Alkitab berkata bahwa dia berlagak, dia suka bikin diri orang penting. Ya. Orang Papua bilang apa? Epen kah? Gitu. Lu penting kok. Gitu. Dia suka bikin diri penting. Nah, tadi kalau kita perhatikan baik-baik ada ayat Alkitab berkata, dia berlagak orang besar, berlagak orang penting, bikin diri ke orang penting. Simon, dia punya keunikan begini, kalau kita perhatikan sambil saya sampaikan, Bapak Mama Saudara bisa lihat ayat 9, 11, dan 13. Dalam ayat 9, 11, dan 13, dalam Kisah 8 itu, Simon punya keunikan yaitu kalau namanya disebut atau orang menyebut tentang dia, ada satu kata yang mengikuti, yaitu takjub, takjub, takjub.
Itu kata yang selalu mengikuti Simon. Ya, sering katong biasanya kalau lihat orang katong kasih alias itu kan sesuai dengan dia sendiri tuh. Itu cerewet sudah datang. Itu tukang gosip sudah datang. Itu orang gemuk sudah datang. Itu orang kurus kering sudah datang. Kita identikan diri seseorang karena kita perhatikan dia seperti itu. Nah, ketika orang melihat Simon, dia tukang sihir, tapi orang tidak menyebut dia Simon si tukang sihir. Seperti Yohanes Pembaptis. Pembaptis bukan famnya Yohanes. Karena dia tukang baptis orang, dia disebut Yohanes Pembaptis. Simon tukang sihir, tapi dia tidak sebut Simon tukang sihir. Tapi kata yang mengikuti dia adalah takjub, takjub, takjub. Ada sesuatu dalam diri Simon yang perlu dipenuhi, dikasih makan tiap hari. Yaitu takjub, takjub, takjub. Bikin diri ke orang penting supaya orang takjub tentang apa yang dilakukan. Itu yang identik dengan diri Simon ini. Dia terjebak dalam berhala pengakuan. Dia sudah terbiasa dipuji sebagai orang penting, punya kuasa besar. Sehingga ketika Injil datang dan membuat dia percaya dan dibaptis, seolah-olah dan memang kenyataannya dia punya pamor kalah dengan Filipus. Dia punya pamor kalah dengan Petrus dan Yohanes. Itu menjadi masalah besar bagi Simon. Bapak saudara, beta jadi teringat kisah tentang Saul, raja yang pertama. Waktu Saul ditetapkan menjadi raja Israel, dia menjadi orang penting di kerajaan Israel. Tapi kenapa dia menjadi orang penting? Karena roh Allah berkuasa atas dia. Tapi ketika roh Allah mundur dari Saul, sehingga roh jahat menguasai dia kehilangan penghargaan itu. Makanya ketika Samuel datang tegur dia karena dia mempersembahkan korban, sebelum Samuel datang, maka Samuel marah dan tegur dia. Lalu Samuel jalan meninggalkan dia. Tapi dia tarik Samuel, dia bilang jalan bersama-sama dengan aku. Samuel tidak mau, Samuel jalan duluan, dia tarik sampai Samuel punya jubah sobek. Kenapa? Saul bilang begini, lu harus jalan dengan beta, karena kalau lu tidak jalan dengan beta, beta kehilangan reputasi di hadapan orang Israel. Lu harus jalan dengan beta. Dia paksa Samuel. Berhala pengakuan dalam diri kita itu kalau kita tidak kasih makan dia, kita punya masalah besar dalam hidup ini. Sehingga dimanapun kita akan bikin masalah. Kenapa? Karena kita mau diakui. Ada orang bilang begini, kata orang, setiap kita manusia ini memakai satu kalung, bukan kalung salib. Pakai satu kalung yang tidak kelihatan. Mata kalung itu bertuliskan begini, hargailah saya, pujilah saya. Kita menuntut semua orang harus puji kita, harus akui kita. Ini berbeda dengan gaya hidup Tuhan Yesus menurut Filipi pasal 2. Ia kenosis, ia mengosongkan dirinya. Menjadi manusia, menjadi hamba. Yesus punya dia mengosongkan dirinya itu sangat luar biasa. Allah menjadi manusia saja itu sudah seperti sudah pengosongan yang luar biasa. Bukan saja manusia bukan raja, manusia hamba. Hamba yang apa? Bukan hamba yang senang-senang di rumah raja istana, bukan jadi hamba raja. Hamba yang menderita. Bukan menderita biasa-biasa, disalibkan sampai mati. Di kayu salib. Mati bukan mati di tempat tidur. Mati di kayu salib sebagai orang yang ditelanjangi dan terhina. Tetapi kemudian Allah memuliakan dia. Ada satu hal yang menurut saya paradoks dalam hidup ini. Di mana-mana banyak gereja memberitakan tentang menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan bukan turun, diberkati. Para motivator dunia ini, motivator sekuler, memberikan orang motivasi untuk jadi hebat. Di medsos, semua orang tampilkan yang paling hebat. Itu membuat kita akhirnya terjebak dalam pencari pengakuan. Jadi hebat. Akhirnya kita menolak penderitaan. Kita tidak mau pikul salib. Padahal Yesus katakan apa? Barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari, dan ikut aku. Kita tidak mau. Kita menolak salib, kita menolak menyangkal diri, kita mencari pengakuan. Itu membuat hidup kita tak putar seperti gasing. Tidak jelas kemana, tak putar di situ. Terasa diri sibuk, tetapi tidak kemana-mana. Kita terjebak dengan pengakuan itu. Simon
di dalam bacaan yang tadi kita baca, Simon menyerahkan sejumlah uang untuk melayani Tuhan berhala dalam dirinya, berhala pengakuan itu. Berhala ketakjubkan itu. Simon di dalam Kisah 8 ayat 18, di situ dituliskan bahwa Simon menawarkan uang. Tapi sebenarnya dalam kata Yunaninya prosphero itu bukan sekedar menawarkan, tetapi mempersembahkan uang. Dia berikan persembahan uang untuk memuaskan berhalanya. Tidak jarang di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita terjebak seperti perilaku Simon ini. Kadang-kadang nanti, misalnya kalau kita sudah maju ke depan nanti kasih persembahan, sadar tidak sadar hati kita bilang begini, Tuhan, ini 10.000, oh, Tuhan ganti berapa? 100.000. Apalagi kalau pendeta sudah bisa berkhotbah dengan lu kasih perpuluhan sekian, akan dilipat gandakan sekian. Akhirnya orang memberikan perpuluhan atas dasar gambling dengan Tuhan. Sehingga gereja bukan lagi tempat menyembah Allah, tetapi kuil berhala. Kuil berhala itu tidak pernah, orang yang datang ke kuil berhala itu tidak pernah sungguh-sungguh menyembah berhalanya. Dia selalu datang untuk dapat sesuatu dari berhala itu. Kalau ibadah yang model seperti itu, jangan berharap kita akan puas dengan hidup kita. Kita seperti kata Yesus kepada perempuan di Samaria. Kamu berjuang susah payah dari rumah jalan jauh, datang untuk ambil air di sumur ini, kamu akan haus lagi. Kamu berjuang dengan segala ibadah, pelayanan, penyembahan yang kamu lakukan, kamu akan haus lagi. Karena kamu datang ke sumur yang akan membuat kamu haus. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari pada saat ini ya kita mengoreksi hati kita sendiri, masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Beribadah itu artinya menyembah. Menyembah artinya bukan menerima. Menyembah berarti memberi. Kita datang kepada Allah, kita memberikan. Bukan menanti kapan Allah mau kasih ke kita. Sebab bukan kapan nanti Allah kasih, Allah sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata begini, kenapa kita mengasihi? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita melayani? Karena Allah sudah lebih dulu melayani kita. Ada lagu lama ya, melayani lebih sungguh. Dia bilang apa? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Makanya kita melayani. Ya kita melayani bukan karena kita ingin dapatkan sesuatu. Ada beberapa orang tua yang paksa dia punya anak. Ini baru, ya sekarang lagi masa-masa, ya mungkin sudah masuk sekolah ya. Banyak orang tua yang paksa dia anak memilih jurusan. Dulu orang tua bilang begini, dulu bapak mau jadi dokter. Tapi soalnya sampai jadi dokter. Jadi lu harus jadi dokter. Bukan supaya itu anak menjadi dokter, tapi supaya bapak menjadi puas jadi dokter. Mama dulu sekolah-sekolah sudah selesai, lu harus selesai sekolah. Bukan supaya itu anak punya masa depan yang baik, tapi supaya mama puas. Kerinduan dia itu tersampaikan melalui anaknya. Beberapa siswa pernah bertanya, apa cita-cita kamu? Hanya satu, dia bilang, apa? Membahagiakan orang tua. Jadi anak susah payah sekolah untuk orang tua bahagia. Kasihan dia, dia menderita untuk orang tua bahagia. Tidak salah dengan itu. Tapi kalau hanya seperti itu, kasihan dia menjadi hamba dari orang tua. Demi kebahagiaan orang tua dia menderita. Ya, orang tua juga salah didik, salah asuhan. Nah, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak yang pergi melayani di gereja. Tidak salah, itu sangat baik melayani di gereja. Tapi kenapa kalau ditanya, kenapa melayani di gereja? Daripada di rumah baklai terus. Di gereja merasa tenang dengan pelayanan ini. Jadi pelayanan menjadi cara dia melampiaskan kerinduan dia untuk dapatkan ketenangan. Tidak salah dengan itu. Terus nanti mau tidur di gereja, tidak pulang ke rumah juga baklai lagi. Banyak sekali kita terjebak dengan mencari sesuatu yang kelihatannya rohani, tapi tidak rohani. Itu namanya ritual tanpa spiritual. Ritual tanpa spiritual. Kita hanya terjebak dengan ritualitas setiap hari. Ada orang lagi berdoa. Berdoa itu bukan dia bicara dengan Tuhan, tapi dia bicara dia sendiri supaya dia sendiri bisa tenang. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 bilang begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, tenang dulu. Jangan berdoa jadi 2-3 jam. Kau pikir, wih ini orang ini rohani sekali. Bukan, 2-3 jam itu dia sedang bergumul dalam diri supaya tenang. Jadi om dalam diri. Gitu. Bukan dibicara dengan Allah yang berpribadi yang mendengarkan doa-doanya. Orang rela memberi, menjual yang mahal dalam dirinya untuk memuaskan hasrat yang tersembunyi dalam hatinya. Seperti tadi beta katakan bahwa uang tidak pernah menjadi tuan yang absolut. Uang selalu menjadi hamba atas sesuatu di dalam diri kita. Kita kerja susah payah untuk mendapatkan uang demi mendapatkan memuaskan apa yang ada dalam hati kita. Seharusnya ketika kita pergi menjual atau memberi uang itu untuk mendapatkan kebenaran atau kerajaan Allah. Tuhan Yesus pernah bercerita begini. Ada orang yang pergi di ladang, dia gali-gali kemudian dia temukan apa? Harta terpendam. Betul ya? Setelah temukan harta terpendam, dia kubur kembali itu harta, dia pergi ambil uang, beli itu ladang. Supaya dapatkan harta terpendam itu. Dan harta terpendam itu adalah kebenaran dalam Kristus. Kita mesti menjual, memberi sesuatu, persembahan itu untuk kita menikmati kebenaran yang Allah berikan dalam Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8, Paulus berkata begini, dia menuliskan kepada jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Paulus berkata, aku menganggap semua kemegahan, segala sesuatu itu sampah. Demi pengenalan akan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan segala-galanya. Di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, tetelestai, sudah selesai. Sekali lagi saya ajak kita semua, baik yang ada di sini maupun bapak mama saudara yang ikut secara online di tempat manapun, mari pada pagi hari ini kita mengoreksi diri kita. Apakah benar-benar kita haus dan rindu akan kebenaran itu? Atau masih ada berhala-berhala yang menipu kita sehingga kita terjebak untuk memuaskan berhala-berhala itu? Mari kita benar-benar datang kepada Tuhan Yesus bukan karena ada apanya, tetapi kita datang apa adanya. Inilah kita Tuhan. Tuhan, ini saya. Saya orang miskin, saya orang yang tidak ada apa-apanya. Saya datang memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Bukan karena ada apanya, bukan karena ada sesuatu yang kita ingin dapatkan dari ibadah kita itu. Mari kita perhatikan ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 13. Di dalam ini hal yang sangat unik ya. Kalau kita lihat khotbah Petrus dalam Kisah pasal 2, Petrus berkata bahwa bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu, dia katakan bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis. Di dalam cerita baptisan gaya Yohanes Pembaptis, baptisan Yohanes adalah baptisan tanda orang yang sudah bertobat. Tapi unik di dalam Kisah 8, kisah tentang Simon si tukang sihir ini, yang selalu takjub. Dia terjebak dengan segala hal yang bersifat takjub. Ayat 13 dikatakan bahwa Simon, dia percaya dan memberi diri dibaptis. Setelah dia percaya, memberi diri dibaptis, dia mengikuti Filipus. Jadi ada kesan bahwa dia mengikuti pelayanan Filipus. Tetapi ada satu hal yang Simon tidak lakukan. Dan itu kemudian dikritik oleh Petrus terhadap Simon. Ayat 21 dan 24. Simon memiliki hati yang tidak lurus dalam mengikuti Tuhan. Inilah yang kemudian dikritik oleh Petrus terhadap Simon. Kamu harus bertobat. Dia percaya, dia dibaptis, dia melayani Tuhan tetapi tanpa pertobatan. Itu seperti Yesus bilang begini, ada dua cara sebelum kamu ikut aku. Menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Tapi kita tidak mau menyangkal diri, yaitu pertobatan. Kita tidak mau pikul salib, tapi kita ikut Tuhan. Akhirnya kemanapun di komunitas manapun kita ada, mau pindah gereja, pindah persekutuan, tetap akan jadi masalah. Bukan gereja dan persekutuan yang bermasalah, tetapi kitalah yang membawa masalah masuk ke situ. Karena masalah itu ada di mana? Ada di hati kita yang belum bertobat. Hati-hati. Kehidupan kita yang melayani itu tidak otomatis bahwa kita sudah bertobat. Ingat, banyak orang Kristen itu yang melakukan ritual tanpa spiritual. Itu yang membuat jumlah gereja makin bertambah, tapi jumlah orang percaya semakin sedikit. Kita berpikir bahwa berkat itu sama dengan diberkati oleh Tuhan. Belum tentu.
Iblis pun bisa berikan orang jadi kaya, betul atau tidak? Iblis tawarkan kepada Yesus, kalau kamu sembah aku, seluruh kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu. Tapi Yesus menolak itu. Hati-hati dengan banyak orang yang terkesima dengan pengkhotbah, dengan worship leader, dengan orang yang sangat giat melayani. Hati-hati. Tidak seperti itu kenyataan yang sebenarnya. Tidak selalu yang kelihatan itu seperti yang tidak kelihatan. Saya pernah membaca dan melihat begitu banyak pengkhotbah dunia yang terkenal, orang-orang yang hebat. Kalau Bapak mau saudara ikuti di YouTube, banyak kisah itu. Orang-orang yang hebat, kelihatannya hebat dipakai Tuhan, tapi hidup tersembunyi itu berantakan. Kita lihat contohnya Daud, betul ya? Daud itu sangat luar biasa. Tuhan bilang, Alkitab katakan dia berkenan di hati Tuhan. Tetapi ketika dia salah menggunakan waktu lowongnya, dia jatuh. Kapan iblis jatuhkan kita? Bukan, lebih banyak iblis jatuhkan kita bukan seperti saya sedang berkhotbah saat ini. Kalau saya berkhotbah saat ini pasti saya sangat rohani. Tapi ketika saya punya waktu luang setengah jam, 1 jam, 2 jam, tidak tahu mau bikin apa, itu berbahaya. Di dalam waktu-waktunya luang, itu saat yang paling mudah iblis jatuhkan kita. Makanya carilah Tuhan selalu. Ada pendeta bilang begini, lu jangan percaya ketika beta berkhotbah saat ini, tapi tinggal beta 1 minggu, 1 bulan, baru tahu beta ini siapa. Itulah cara Yesus ketika Andreas, murid-murid Yohanes datang tanya Yesus, di mana kamu tinggal? Yesus bilang apa? Come and see, datang dan lihat. Mereka tinggal dengan Yesus. Setelah mereka tinggal dengan Yesus, baru Andreas sampaikan kepada Petrus, Simon, kami telah menemukan Mesias. Tinggal dulu dengan orang itu. Berjalan bersama dengan dia, maka kamu akan kenal siapa dia. Hati-hati dengan segala kesibukan kita. Marta, dia berpikir bahwa kesibukan rohaninya di hadapan Tuhan itu benar. Tapi Yesus bilang apa? Kamu terlalu khawatir dan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Gunakan waktu mencari firman Tuhan. Minta Roh Kudus koreksi hati kita. Pelayanan itu tidak otomatis membuat kita bersih. Yang membuat kita bersih adalah firman Allah. Banyak orang melayani tanpa firman Tuhan. Itulah tipe Marta. Dia mau melayani tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan koreksi kita dan buat hidup kita lurus di hadapan Tuhan. Sehingga Raja Daud di dalam Mazmurnya dia beberapa ayat dia sering bilang begini, ujilah aku ya Tuhan, koreksi hatiku. Lihat apakah jalanku sudah lurus atau belum. Sekarang kita datang beribadah melayani Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang kita cintai? Apa hasrat terpendam di dalam diri kita? Sehingga kita rela menjual harta kita. Kita rela menyangkal diri kita demi apa yang menjadi hasrat terdalam dalam hati kita. Seperti orang yang lagu jatuh cinta, laki-laki dia bilang kepada perempuan apa? Belalah dadaku, maka kamu akan lihat cintaku kepadamu. Lalu perempuan bilang itu, semua sudah kamu berikan, hanya itu yang belum kamu lakukan. Sebab kalau kamu lakukan, kamu mati saat itu juga. Apa hasrat terpendam di dalam diri kita yang kita merelakan apapun demi itu. Kalau itu bukan Tuhan, bukan Yesus Kristus, saya jamin 100% kita akan menyesal di kemudian hari. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang membuat kita tenang dalam hidup ini, bahkan ketika menjelang kematian nanti. Hanya Dia yang membuat kita tenang dengan kepastian akan keselamatan dalam Dia. Kalau itu bukan Yesus Kristus, kita akan seperti Yesus bilang kepada perempuan Samaria, kamu akan haus lagi. Kamu susah payah dengan hidupmu, berjuang supaya berbisnis, sekolah, belajar segala macam hal supaya kamu tenar, terkenal segala macam. Tapi kamu akan haus lagi. Kamu akan datang ke sumur ini lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, bahkan dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita perhatikan perkataan Petrus kepada Simon, si tukang sihir ini. Simon yang suka hal-hal yang takjub. Dalam ayat 21 sampai 23. Kisah Para Rasul 8 ayat 21 sampai 23. 3 kali Petrus menemplak Simon. Dia katakan begini, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu. Dia kata pertama, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Yang kedua, ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat
hatimu ini. Ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. 3 kali Petrus menemplak Simon, si tukang sihir yang buat orang jadi takjub. Hatimu tidak beres, hatimu tidak lurus, hatimu seperti empedu yang pahit. Kamu punya kepahitan yang begitu dalam. Dan kepahitan itu kamu bawa kemana-mana, kamu sudah melayani. Tapi hatimu itu pahit seperti empedu. Kamu tidak beres dengan hatimu. Ketika Allah mau memakai hidup kita, pertama-tama dia akan berurusan dengan hati kita. Makanya ketika Samuel takjub dengan penampilan kakak-kakaknya Daud, Tuhan bilang kepada Samuel, aku sudah tolak mereka, hati mereka tidak lurus. Sebab bukan yang dilihat oleh Allah, manusia yang dilihat oleh Allah, tapi Allah melihat hati. Sehingga ketika Simon ini mulai bertemu dengan Petrus, Tuhan mengingatkan Petrus tentang hati Simon itu tidak lurus. Saat ini kita duduk di sini, di tempat kita melayani, di tempat kita sedang ada beribadah secara online. Bagaimana dengan hati kita? Seringkali kita kalau ketemu orang kita tanya begini, apa kabar? Betul ya? Apa kabar? Lalu orang itu bilang, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Coba kalau kita tanya begini, ganti apa kabar dengan apa kabar hatimu sekarang? Itu bisa jadi menangis saat itu. Coba kalau misalnya kita misalnya dalam kondisi yang pantas, entah mungkin suami dengan istri, suami, orang tua, anak-anak orang tua, atau teman-teman dekat, sahabat apapun juga. Ketika kita tanya dia, apa kabar hatimu, lalu kita peluk dia. Bisa saat itu dia menangis, sebab dia punya masalah. Setiap kita punya masalah yang serius dengan hati. Bahkan para hamba Tuhan, bahkan saya yang saat ini sedang berbicara firman Tuhan. Setiap hari kita bergumul dengan pertobatan demi pertobatan terus. Sampai kita nanti masuk liang kubur. Kita terus bergumul dengan pertobatan setiap hari. Pertobatan itu setiap hari. Simon sudah percaya, dibaptis, melayani, tapi dia belum bertobat. Makanya Petrus tegur dia, kamu harus bertobat. Bertobat itu bicara soal keputusan hati, sikap hati kita. Apa yang kita pikirkan dengan sikap hati kita ini? Ini hal yang serius. Jangan sampai seperti Yesus katakan kepada orang-orang dalam Matius 7 ayat 21-23, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Lalu kita bilang apa? Seperti Simon, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah dibaptis. Mungkin dibaptis sekali, 2 kali, 3 kali, baptis di Kupang, baptis di Sungai Yordan. Saya sudah melayani, dari muda sampai tua saya melayani. Apa yang kurang? Tapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan, hatimu tidak lurus di hadapanku. Kamu memang melayani, tapi hatimu tidak beres. Hatimu penuh kepahitan. Orang yang hatinya pahit itu dia gampang sekali menyalahkan orang, gampang salahkan keadaan. Semua orang salah habis depan dia. Itu tanda-tanda orang punya kepahitan hati, tidak beres dia punya hati. Dia sulit berefleksi, sulit introspeksi diri, sulit melihat ke dalam dirinya, itu orang punya masalah dengan hati. Simon sekali lagi punya masalah dengan hati. Masa lalunya dia sudah percaya tetapi hatinya bermasalah. Dia sibuk mencari kuasa, pengakuan, kendali atas hidup, kendali atas orang lain. Dia berusaha untuk mengendalikan semua orang. Sehingga ketika kalau ada orang yang tidak bisa dia kendalikan, tidak takjub kepada perbuatan-perbuatan dia menjadi masalah. Itu menjadi masalah besar bagi dia. Karena orang tidak mengakui dia. Seperti saya contoh gini. Saat sekarang saya berkhotbah. Lalu saya berkhotbah, semua jemaat itu diam-diam tidak respon. Saya mulai bertanya, ada yang salah kah? Lalu turun nanti habis khotbah keluar gereja saya akan pikir, tadi saya khotbah salah apa ya? Tujuan supaya apa? Saya butuh orang punya pengakuan. Kalau nanti habis keluar dan jabat tangan ada orang begini, terima kasih Bapak khotbahnya bagus, saya seperti melayang-layang. Lalu coba ada satu orang yang cukup jujur bilang, Bapak khotbah itu jelek sekali, saya seperti masuk dalam liang kubur. Itu berarti saya mencari pengakuan. Saya butuh diakui. Mari kita benar-benar mengoreksi kita punya hati. Jadi bagaimana sekarang dengan kita yang ada di sini? Kalau kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, lebih mudah salahkan orang lain, mudah dendam, kepahitan, berarti ada masalah dengan hati kita. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu hati orang lain. Kecuali Roh Kudus membukakan seperti cerita Petrus, Roh Kudus bukakan kepada Petrus tentang hatinya Simon, Petrus tegur dia. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, biar kita bisa menikmati kebebasan di dalam hidup ini. Saya ajak mari para pemuji tampil ke depan. Yesus Kristus dia sudah datang ke dalam dunia, dia menyerahkan nyawanya bagi kita.
Dalam Galatia pasal 2, ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yesus sudah datang, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia menyerahkan segala-galanya bagi kita. Dia menuntaskan karyanya ketika dikatakan tetelestai. Dia membuka jalan baru ke surga, yaitu melalui dirinya. Lalu apa respon kita? Apa respon kita kepada Tuhan? Tuhan tidak meminta uang kita, Tuhan tidak meminta materi kita. Karena uang, materi apapun itu, bahkan hidup kita dia yang berikan. Tuhan tidak meminta persembahan kita. Ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia berkata bahwa Allah mencari penyembah-penyembah benar. Bukan persembahan-persembahan yang benar. Bukan persembahan-persembahan yang banyak. Allah mencari penyembah-penyembah benar. Penyembah yang benar dimulai dengan pertobatan hidup. Kalau kita saat ini sudah percaya pada Kristus, kita sudah dibaptis, bahkan mungkin sebagian dari kita atau semua kita sudah melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan kabar pertobatan kita? Apa kabar hati kita? Kita selalu ketika orang tanya apa kabar, baik-baik saja. Kelihatannya baik, sehat, tapi hati kita sakit. Jiwa kita sakit, mental kita sakit. Dan kesakitan itu hanya kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Ketika kita pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, kita berdoa dan kita mulai menangis, meronta-ronta, berteriak, bahkan ingin mati. Karena kita tidak sanggup lagi memikul beban hidup ini. Sebab apa? Kita mau pikul sendiri beban itu. Kita berusaha sendiri mengobati hati kita. Kita tidak bisa obati luka hati kita. Hanya Allah dalam Kristus yang sanggup memeluk hati kita, merangkul kita, dan membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya dalam Dia.